Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Erliana Rahayu Wulandari. Saya dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bai murabahah. Yang pertama, pengertian bai murabahah. Kata murabahah bersumber dari bahasa Arab yang berasal dari pecahan kata arif yang mengikuti perubahan lafaz mufa'alah menjadi rabahah yurabihu murabahah. Secara bahasa berarti tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi perdagangan. Dalam istilah fiqh, murabahah dipahami sebagai bai bimithli afaman al-awwal ma'a ziyadati ribin. Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut Antonio, bai murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 04/2000 yang menjabarkan tentang murabahah diatur penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang kedua, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggandakan perjanjian khusus dengan nasabah. Landasan hukum syariah. Landasan Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Quran Surat Al-Baqarah Quran Surat 2 ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesungkaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Landasan hadis yang artinya, dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, menjual dengan cara kredit. Yang kedua, muqarat, nama lain dari mudarabah. Dan ketiga, mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Landasan ijma, kesepakatan ulama. Umat Islam telah berkonsensus dalam keabsahan jual beli karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut mazhab Maliki, murabahah ini hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama, karena menyertakan beberapa keterangan atas orang awam itu kadang-kadang sulit sehingga menyebabkan jual beli menjadi fasid. Menurut mazhab Hambali, apabila dalam murabahah laba telah diketahui atau ditentukan, demikian pula pokok harganya, maka hukumnya sah tanpa makruh. Menurut mazhab Syafi'i, murabahah adalah sah ketika penjual berkata kepada pembeli, "Saya menjual barang ini kepadamu seharga pembeliannya, yaitu 100 dan laba 10." Menurut mazhab Hanafi, jual beli murabahah itu sah, yakni dengan pokok harga pertama berserta ditambah laba. Syarat dan rukun. Beberapa syarat mengenai murabahah. Syarat yang berakal, cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dan barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang harus dinyatakan secara transparan, harga pokok dan komponen keuntungan. Dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Yang terakhir, pernyataan serah terima atau ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Sedangkan rukun murabahah terdiri dari yang pertama pihak yang berakad, penjual, pembeli, dan objek yang diakadkan, barang yang diperjualbelikan, harga, dan yang C akad atau signa, serah dan terima. Ba'i salam. Pengertiannya, ba'i salam adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera di muka. Dengan demikian, jual beli salam berarti memesan barang dengan uang muka terlebih dahulu, akan tetapi barang yang akan dibeli berada dalam jaminan dengan dijelaskan sifat, ukuran, dan bentuknya yang akan diserahkan kemudian sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Landasan hukum syariah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu, maka tulislah. Siapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu hendaklah dengan takaran dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu. Hadisnya. Syarat dan rukun. Adapun rukun salam sebagai berikut. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga barang yang diperjualbelikan, yang keempat harga barang, yang kelima bayar harga barang. Pada jual beli salam ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar jual beli salam sah dan dibolehkan, yaitu yang pertama, uang diserahkan pada waktu akad untuk menguatkan bahwa pembeli bersungguh-sungguh dan memudahkan penjual menyediakan barang yang dipesan sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Yang kedua, barang yang dipesan hendaklah jelas ukurannya, sifat, jenis, dan bentuknya. Yang ketiga, jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang. Yang keempat, barang yang dipesan merupakan hutang penjual. Salam paralel dalam teknis perbankan syariah.
Salam paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu yang dilakukan oleh bank syariah dari pihak produsen atau pihak ketiga lainnya dengan pembayaran di muka, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan waktu penyerahan yang disepakati. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dapat dilakukan di muka pada saat ditandatanganinya akad salam atau secara tunai pada saat penyerahan barang, atau dengan cara mengangsur. Apabila pembayaran oleh nasabah dilakukan secara tunai atau dengan cara mengangsur, biasanya bank mensyaratkan agar nasabah terlebih dahulu membayar sejumlah uang yang diperlukan. Bai istithna, pemesanan barang atau proyek dengan termin. Istisna merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemesanan suatu barang. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayaran dana pembiayaan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian barang yang dipesan. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.